Banjir di sejumlah wilayah Jakarta menyebabkan kemacetan parah. Pengendara terjebak di tengah banjir. Belum balik, Mbak Medok? Balik. Tidak hanya penunjukan Adis Kadir sebagai Hakim MK oleh DPR dikritik di saat yang sama Innocentius Samsul harus tersingkir. Tak hanya penunjukan Adis Kadir sebagai Hakim MK oleh DPR dikritik, di saat yang sama Innocentius Samsul harus tersingkir. Halo, selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Kita ke informasi pertama dari Jakarta, saudara. Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan banjir di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir merendam Jalan Dan Mogot yang dilintasi pengendara dari Cengkareng menuju Kalideres maupun arah sebaliknya. Banjir setinggi 50 cm mengganggu aktivitas pengendara maupun warga yang beraktivitas di sekitar Jalan Dan Mogot. Petugas dari kepolisian dan TNI bersiaga di Jalan Dan Mogot untuk membantu pengendara melintas di jalan yang terendam banjir. Untuk mengatasi banjir, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat menurunkan 4 pompa air. Air disedot dari ruas jalan dan dialirkan ke sungai. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat dari arah Tangerang menuju Grogol. Sementara jalan lancar untuk arah sebaliknya. Kemacetan terjadi akibat banjir yang menggenangi Jalan Daan Mogot sejak Kamis pagi. Ruas Jalan Dan Mogot Cengkareng Jakarta Barat mengalami kemacetan akibat banjir. Pengendara roda 2 maupun roda 4 terjebak kemacetan panjang. Sejumlah pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka karena mogok. Banjir. Ini tinggi emang? Tinggi bang, lumayan. Oh. Ini bank motor lah. Oh gitu. Bang, dengan kondisi banjir ini terganggu gak bang? Ganggu bang.
Di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, banjir di depan halte Transjakarta Simpang Cawang dari arah Cilitan menuju Cempaka Putih menimbulkan kemacetan parah. Banjir diperparah galian pipa yang menutupi sebagian badan jalan hingga menyebabkan kemacetan. Di Cilincing, Jakarta Utara, Saudara, banjir merendam akses Jalan Cakung Cilincing hingga membuat arus lalu lintas dari Cakung menuju Cilincing mengalami kemacetan panjang. Banjir mengganggu aktivitas pengendara dan pekerja dalam perjalanan berangkat kerja. Tadi udah nunggu berapa lama ini sini? Zaman ada. Berarti nunggu surut atau gimana nih? Ya, Nunggu surut. Berarti telat dong ke kantor ya, bagaimana? ya telat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mulai kembali melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat terhenti tahun 2017. Normalisasi disebut Pramono akan bisa mengurangi banjir di Jakarta. Sebab hampir 40% aktivitas sungai di Jakarta berada di aliran Sungai Ciliwung. Dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung, ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta. Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali. Ciliwung ini adalah hampir 40% Bu ya. Hampir 40% aktivitas sungai yang ada di Jakarta adalah di tempat ini. Hujan deras sejak semalam mengakibatkan perumahan Mas Naga, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 80 cm. Selain karena hujan, banjir juga disebabkan luapan Kali Bongyang yang berada di tengah permukiman. Saat ini warga perumahan bertahan di dalam rumah, namun jika air semakin meninggi, warga akan mengungsi. Untuk mengetahui kondisi banjir Jakarta sore hari ini, kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Eril Wiranata dan juru kamera Janivan Prapta di Dan Mogot, Jakarta Barat. Dan juga ada di Bekasi, Alexander Blegur. Kita akan ke Dan Mogot terlebih dahulu. Eril, sore ini bagaimana ketinggian air banjir di kawasan Dan Mogot, Eril? Ya Cynthia, pada sore hari ini di daerah Dan Mogot untuk ketinggian air ini masih memiliki ketinggian lebih dari 30 cm dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Janaivan bagaimana situasi saat ini, yang dimana memang pada sebelumnya ini memiliki ketinggian air yang cukup tinggi dan tidak hanya satu titik saja seperti di depan dari halte Pulau Nangka, melainkan juga ada beberapa titik lain di jalur Dan Mogot ini yang dimana memang ini merupakan jalur dari arah Tangerang menuju ke arah Jakarta, yang dimana memang banjir ini akibat dari hujan yang cukup deras sejak pagi hari. Dan mungkin dapat dilihat bagaimana untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang masih menerobos untuk masuk dari area banjir ini, karena memang juga untuk jalur busway sendiri ini digunakan untuk melintasi baik dari kendaraan roda 2, karena memang untuk jalur ini masih digenangi air yang cukup tinggi. Nah, dan selain itu juga bahwa dari polisi kemudian juga dari dinas setempat pun sudah melakukan berbagai macam upaya, seperti dari polisi ini melakukan dari penguraian kemacetan yang berada di daerah Dan Mogot ini, mulai dari pengalian arus yang dimana ada dari arah Grogol ini dialihkan menuju ke arah Jalan Inspeksi Kali Mokerfart, kemudian juga dari arah Kalideres ini diarahkan menuju ke Jalan Rawa Buaya, yang dimana tentu saja ini untuk menghindari dari titik-titik kepadatan yang berada di daerah Dan Mogot ini, karena mengingat Cynthia bahwa sebentar lagi ini merupakan dari jam pulang kerja yang dikhawatirkan nantinya akan terjadi kepadatan karena jam pulang kerja. Selain itu juga terjadinya adanya hambatan karena banjir,
Karena selain itu juga dari dinas setempat pun sudah menurunkan informasi yang kami dapatkan setidaknya ada 4 alat penyedot air yang dimana ini untuk mengurangi dari debit ketinggian air yang berada di Jalan Dan Mogot ini. Dan kemudian juga bahwa selain itu dari pengguna jalan seperti pengendara ataupun dari mereka yang ingin melintasi ini dihimbau untuk menghindari jalur-jalur yang berada di Dan Mogot ini karena dikhawatirkan akan terjadi kepadatan jika memang nantinya ketinggian air ataupun cuaca nantinya hujan terjadi kembali. Cynthia. Ya Eril, selain pompa yang sudah disiagakan, apa saja alternatif lain yang sudah disiapkan jika memang cuaca ataupun hujan kembali turun, Eril? Ya Cynthia, informasi yang kami dapatkan sementara memang untuk pengoptimalan ini dilebihkan terkait dengan pompa penyedotan yang dititikan kepada beberapa titik. Tentu saja ini untuk menguras dari debit air yang ada jika memang sebelumnya pada beberapa jam lalu ini ketinggian air yang berada di titik saya ini menyentuh hingga 30 cm, namun saat ini sudah mulai menyurut Cynthia, yang dimana sudah mulai 15 hingga 20 cm. Dan kita harapkan bahwa nantinya cuaca pada sore hari ini tidak akan terjadi hujan yang cukup deras seperti pada pagi hari Cynthia, karena memang banjir ini disebabkan oleh luapan air akibat hujan yang cukup deras sejak pagi hari di daerah Jakarta Barat ini. Cynthia. Baik, dari Eril di kawasan Dan Mogot kita bergeser ke Bekasi. Sudah ada Alexander Blegur di sana. Alex, seperti apa kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut dan apakah ada pengalihan arus lalu lintas mengingat ini sudah memasuki jam pulang kerja? Baik, Cynthia dan saudara, memang tempat saat ini saya melaporkan berada di perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, di mana saat ini perumahan Mas Naga ini terendam banjir dengan ketinggian 80 cm pada pagi hari tadi. Namun sore hari ini ketinggian air berangsur surut hingga 50 sampai 60 cm. Warga perumahan Mas Naga pun sendiri tidak melakukan evakuasi atau mengungsi karena memang di perumahan ini berlantai 2 dan memang kondisi dalam rumahnya itu memang sudah ditinggikan. Sementara untuk warga sendiri, untuk alur mobilitas warga untuk keluar masuk ke rumahan ini sudah menggunakan dengan perahu karet. Sementara penyebab banjir sendiri akibat hujan deras tinggi yang memang terjadi sejak Kamis dini hari tadi hingga pagi tadi, dan juga memang juga akibat meluapnya Kalibong yang berada di perumahan. Sementara itu juga titik wilayah banjir yang lain ada di perumahan atau perkampungan Gang Mawar dan juga perkampungan di Kampung Lebak, Teluk Pucung, di mana memang banjir diakibatkan luapan dari Kali Bekasi, di mana memang Kali Bekasi ini sudah mencapai titik siaga 3 pada Rabu malam kemarin di atas hitungan 470 cm, sehingga warga yang berada di perkampungan Kampung Lebak dan juga Gang Mawar mengevakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi dan juga ke musola yang bebas banjir. Sementara itu tadi pagi juga sempat terjadi genangan atau banjir di Jalan Jenderal Sudirman yang memang akses menuju dari arah Bekasi menuju Jakarta terendam banjir dengan ketinggian 50 cm yang mengakibatkan arus lalu lintas baik dari Jakarta maupun ke Bekasi maupun arah sebaliknya ini mengalami kemacetan panjang, sehingga memang kondisi ini membuat arus lalu lintas mengalami macet, dan juga dari BMSDA mengoperasikan satu mesin pompa portable untuk mengurangi air banjir yang tepat pada tadi siang hari ini. Setelah kami pantau dan kami cek, ternyata memang kondisinya sudah mulai surut. Seperti itu, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Alexander Blegur melaporkan langsung dari kawasan Bekasi, Jawa Barat, dan sebelumnya sudah ada Eril Wiranata dari kawasan Dan Mogot, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Usai jeda, saudara, ratusan rumah dan kios milik pedagang di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan ludes terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kejaksaan Negeri Sleman berjanji segera menghentikan kasus yang menjerat Hogi Minaya, tersangka yang menewaskan penjamret tas istrinya. Informasi selengkapnya usai jeda.
Kembali di Kompas Petang, Saudara. Ratusan rumah dan kios milik pedagang di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan ludes terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ratusan rumah dan kios milik warga di Jalan Kogome, Papua Pegunungan ludes terbakar Rabu siang. Dari data kepolisian, kebakaran terjadi di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Warga bersama TNI Polri berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun bangunan semi permanen yang saling berdekatan membuat api semakin membesar. Minimnya alat pemadaman dan cuaca panas membuat api semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan. Untuk mencegah api terus meluas, 1 unit alat berat eskavator diturunkan untuk membongkar bangunan. Hal ini dilakukan untuk memutus jalur perambatan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun ratusan bangunan milik warga dan pedagang serta rumah tinggal ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polres Tolikara masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Menghanguskan sekitar ratusan 110 unit rumah dan toko milik warga. Kita dalami dari Polres Tolikara untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Karubaga. Saudara, Kejaksaan Negeri Sleman berjanji segera menghentikan kasus yang menjerat Hogi Minaya, tersangka yang menewaskan penjamret tas istrinya. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yuniarto, usai mengikuti rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Kapolresta Sleman, serta kuasa hukum dari Hogi Minaya di Komisi 3 DPR RI Rabu siang. Bambang menjelaskan kesimpulan yang telah disepakati bersama akan dilaksanakan. Namun soal mekanisme penghentian masih akan dibahas. Salah satu kesimpulan rapat adalah Komisi 3 meminta Kejaksaan Negeri Sleman untuk menghentikan kasus demi kepentingan hukum tentang KUHP dan atau alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini, dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu gitu secepatnya. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP lama operma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Komisi 3 DPR memanggil Kapolresta Sleman dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman untuk meminta penjelasan terkait kasus Hogi Minaya. Hogi menjadi tersangka lantaran penjamret yang membawa tas istrinya tewas saat dia kejar. Dalam rapat yang digelar Rabu 28 Januari itu, 2 anggota Komisi 3 DPR yang juga mantan anggota Polri, Irjen Purnawirawan Rikwanto dan Irjen Purnawirawan Safarudin, tak mampu membendung kekesalannya ke Kapolresta Sleman, Kombes Edi Stianto Erning Wibowo. Kejari Sleman pun tak luput dari cecaran mereka terkait penanganan kasus ini. Kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP lama operma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum.
jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Jadi tindak pidananya adalah curas, ya, pencurian dengan kekerasan. Tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. Kritik juga datang dari anggota Komisi 3 DPR, Irjen Purnawirawan Rikwanto. Ia mengkritik soal tewasnya penjamret bukan kasus kecelakaan lalu lintas sehingga ditetapkannya Hogi sebagai tersangka dianggap salah kaprah. Ini satu rangkaian. Jadi peristiwa matinya 2 penjamret itu ada konteksnya dengan kejadian penjamretan itu. Bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi 2? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Dalam rapat di Komisi 3 DPR, Kapolresta Sleman Kombes Edi pun memohon maaf kepada publik dan mengakui kurang tepat dalam penerapan pasal yang digunakan. Mau melihat kepastian hukum, ya, namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Komisi 3 DPR menilai penanganan perkara hukum yang menjerat Hogi perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Hogi dan keluarganya pun lega lantaran keadilan yang diperjuangkan membuahkan hasil. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah, saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Usai mendengar seluruh pihak, Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Negeri Sleman untuk menghentikan perkara yang menjerat Hogi Minaya. Hogi Minaya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak 2 penjamret yang membawa tas istrinya. Hingga kedua penjamret meninggal dunia pada April 2025 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ke-6, Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban di longsor wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban longsor masih dalam proses pencarian di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga Kamis siang belum ada korban tambahan yang berhasil ditemukan. Sementara hingga Kamis siang tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 53 kantung jenazah yang telah diserahkan ke tim DVI untuk identifikasi. 40 korban telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Dan saat ini saudara, kami berada di salah satu titik, yakni tepatnya di titik A1 bawah yang menjadi salah satu fokus pencarian dari korban longsor. Di mana memang kalau kita lihat di titik ini masih dilakukan pencarian secara manual. Di mana alat-alat sederhana seperti skop, lalu juga cangkul, serta yang kami lihat ini adalah alat semprotan air bertekanan tinggi. Ini yang jadi fokus para tim SAR gabungan atau jadi teknik para tim SAR gabungan untuk mencari korban di titik ini. Terkait seperti apa tantangan dari pencarian khususnya di titik kami melaporkan, di titik A1 ini kami sudah bersama dengan Dansru ya Pak ya. Dansru dari titik A1 ada Pak Bahtiar di sini. Selamat petang Pak. Selamat sore. Selamat sore. Pak, ini kita berada di titik aman ya Pak artinya ya? Aman, ini aman. Sudah kita garis untuk batas-batasnya. Oke, ini kemudian menjadi titik fokus juga pencarian Pak? Baik, karena kemarin, 2 hari kemarin telah ditemukan satu di sebelah kanan dari jalur yang kita buat, jalur evakuasi. Makanya segala kemungkinan itu ada,
kita lakukan pencarian di sektor A1 bawah. Kalau untuk A1 ini tuh sektor apa sih Pak sebetulnya? Apakah pemukiman atau seperti apa Pak? Kenapa ini juga menjadi titik fokus yang hari ini dilakukan pencarian? Ya, ini sebenarnya bukan pemukiman, cuma material-material itu banyak yang terdapat di sini, seperti itu, dari atas. Apalagi Pak yang kemudian menjadi tantangan para tim SAR? Baik, yang pertama pastinya cuaca. Cuaca yang sebentar hujan, sebentar panas, jadi kita juga banyak memakan waktu untuk berteduh karena cuaca yang buruk. Kemudian kabut, jarak pandang kita untuk memantau mahkota itu sangat terbatas karena sumber bahaya berada di mahkota. Kita harus terus memantau. Kemudian hambatan yang lain terkait debit air. Debit air itu kadang kecil, kadang besar, tapi air itu banyak mengandung lumpur. Sudah hari ke-6, terima kasih banyak Pak Bahtiar atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Sudah hari ke-6, saudara, ini memang cuaca dingin, cuaca yang tidak menentu, jadi makanan sehari-hari dari para petugas SAR gabungan dalam operasi pencarian korban hilang. Dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Fida Alatas Abdul Rahim melaporkan. Saudara, tak hanya membuat jalan lintas kabupaten terputus karena amblas, sinkhole di Aceh Tengah, Aceh juga mengancam keberadaan sutet dan pasokan listrik. Informasinya usai jeda. Kembali Kompas Petang, Saudara. Lubang raksasa di Aceh Tengah terus meluas. Tidak hanya membuat jalan lintas kabupaten terputus, karena amblas, sinkhole juga mengancam keberadaan sutet dan pasokan listrik di Aceh Tengah. Hanya dalam 2 pekan, lubang raksasa atau sinkhole di Aceh Tengah ini meluas. Visual udara yang kami ambil pada tanggal 15 Januari, luas sinkhole di Aceh Tengah belum membuat jalan penghubung antar wilayah ini amblas. Jalan masih bisa dilalui oleh kendaraan. Namun, dalam visual udara tanggal 28 Januari 2026, sinkhole sudah memakan badan jalan hingga amblas dan tidak dapat dilalui kendaraan. Selain memutus akses jalan, longsoran tanah juga mengancam infrastruktur kelistrikan. Sebuah tower saluran udara tegangan tinggi atau tiang sutet kini berada hanya beberapa meter dari bibir lubang raksasa. Kondisi ini berpotensi mengganggu pasokan listrik ke sejumlah wilayah di Aceh Tengah dan sekitarnya, sehingga PLN akan segera membangun tiang atau tower darurat sebagai pengganti sementara tower utama yang terancam. PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan banyak kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Birun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik, terutama jangan sampai kasarnya kita bilang jangan sampai tumbang lah, intinya seperti itu Bang. Bupati Aceh Tengah Hairi Yoga menyatakan penanganan sinkhole ini perlu bantuan pusat karena sulitnya perbaikan infrastruktur yang amblas karena sinkhole. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah mengimbau warga yang berada di sekitar sinkhole untuk pindah ke tempat yang lebih aman karena sinkhole sudah meluas hingga mendekati permukiman warga. Ini apalagi ini model tanahnya pun model pasir dan tidak ada tahanan apapun, kayu-kayu tidak ada juga, ini akan berdampak kepada perluasan terhadap longsornya tanah tersebut. Itu sebenarnya daerah pemukiman. Daerah tempat bercocok tanam itu ada kebun kopi. Dulu itu adalah tebu, masa Pak Soeharto dulu itu tebu semuanya. Tapi beralih fungsi jadi cabai karena cabai lebih bagus ekonomis, secara ekonomis. Tapi rumah penduduk tidak jauh. Itu sudah dekat ke rumah penduduk. Sinkhole di Aceh Tengah muncul tak lama setelah peristiwa banjir dan longsor yang melumpuhkan kawasan ini. Sejumlah antisipasi sudah dilakukan pemerintah daerah,
mulai dari menutup akses jalan yang melalui sinkhole hingga merelokasi warga yang permukimannya berada dekat dengan sinkhole. Namun, hingga kini belum ada perbaikan yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah sinkhole meluas. Tim Liputan Kompas TV. Longsor lubang raksasa di Aceh Tengah masih terus terjadi dan membuat sejumlah infrastruktur seperti jalan terputus. Bahkan kini sutet listrik dan permukiman warga juga terancam rusak. Lalu bagaimana penanganannya? Kita terhubung dengan Bupati Aceh Tengah Aceh, Haili Yoga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haili. Selamat sore Mas Juno, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haili, kita melihat bahwa begitu masifnya lubang raksasa ini dan kira-kira kedalamannya hingga 100 meter dan saat ini telah merusak jalan atau membuat akses terputus terutama dari Pondok Balik dan juga ke tol Aceh Tengah. Dan saat ini juga sutet sudah mendekati area dari lubang raksasa. Lalu seperti apa Pak mitigasi dan penanganannya dari Kabupaten Aceh Tengah? Baik, terima kasih. 2 hari yang lalu kami duduk bersama dengan tim di Kabupaten Aceh Tengah untuk membahas terkait tentang keadaan daripada kondisi di Desa Pondok Balik yang hari ini kita lihat lubang raksasanya semakin hari semakin bertambah. Nah, tentu kami dari pemerintah daerah ini secara teknis ini kan tidak memahami secara teknis, maka kami mengundang teknis atau yang memahami untuk hadir membantu keadaan yang terjadi di Desa Pondok Balik. Kalau ini tidak segera ditangani kan semakin meluas ini. Meluas, kita lihat nanti suntet juga, kemudian jalan sudah terputus, semakin hari terus bertambah. Nah, tentu kami berharap ini harus segera ditangani karena ketidakmampuan daerah untuk menangani masalah terjadinya longsor setiap hari bertambah. Dan sekarang ini tidak jauh lagi dari daerah pemukiman. Ini sekarang di lahan produksi cabai dan kopi. Tapi beberapa hari ke depan ini kita lihat setiap hari terus berangsur tanahnya jatuh setiap hari seperti itu. Nah, maka kami juga mengadakan rapat kemarin menyimpulkan bahwa ini harus ditangani oleh pemerintah pusat atau provinsi. Bahkan provinsi juga saya pikir ini tidak mampu, ini harus pusat. Nah, maka kami berharap nanti kami sudah menuliskan secara tertulis bahwa ini harus betul-betul ditangani secara intensif dari pemerintah pusat dan para pakar yang paham terkait tentang kultur tanah daripada Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol ini. Seperti itu, Mas. Pak Haili, untuk saat ini sebenarnya apa saja penyebabnya? Tentu awalnya lubang ini tidak begitu diameter yang sangat besar. Kemudian ini terjadi apakah juga akibat intensitas air hujan yang terjadi di sana dan kemudian merontokkan sejumlah infrastruktur seperti jalan yang berada di lokasi? Ya, memang awalnya kan ini gempa. Dulu gempa, longsor. Kemudian ditambah lagi derasnya hujan yang semakin hari bertambah karena ini bentuk tanahnya kan pasir, tidak ada tahanan sedikit pun tidak ada. Nah, semakin hari ini semakin bertambah karena tidak adanya penanganan yang intensif untuk tanah ini. Jadi kalau ini terus kita biarkan tentu ini kan cukup mengerikan dan berbahaya bagi daerah Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, masyarakat ini sudah kita himbau untuk yang dekat harus berpindah tempat. Tapi kalau hanya solusinya berpindah tempat kan tidak selesai ini. Tapi ini harus ada solusi segera ini yang harus kita lakukan agar jangan ini melebar. Karena kedalamannya 100 meter. Dan ini setiap hari terus bertambah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, tentu melalui media, tentu melalui Kompas TV juga ini bisa disampaikan agar didengar. Mungkin ada pakar-pakar yang bisa hadir untuk membantu daerah Desa Pondok Balik di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ya, begitu, Mas Juno. Untuk saat ini kan tidak hanya jalan, tapi di lokasi juga ada sutet atau aliran listrik yang berada di sana yang cukup besar. Lalu seperti apa antisipasinya, terutama jika pasokan listrik ataupun akses itu terputus?
Nah ini juga kan harus, ini juga kita sudah koordinasi dengan Telkomsel, juga Telkom juga dengan PLN. Ini sudah ada langkah konkret untuk memindahkan, merelokasikan infrastruktur daripada listrik, juga telekomunikasi, karena arealnya kan sudah lewat aspal ini, sudah lewat. Ini beberapa hari sudah lewat. Ini sudah permanen dan ini sudah kita sampaikan ke Kepala PLN wilayah Aceh Tengah dan juga kita sampaikan ke jaringan Telkom. Ini harus segera dipindahkan karena ini kan sudah semakin hari semakin dekat. Jadi ini sudah ada instruksi seperti itu, Mas Juno, dari tim yang kami bentuk. Ini tim sudah kita bentuk nih untuk penanganan ini. Untuk saat ini bagaimana juga dengan warga yang terutama untuk beraktivitas jalan yang saat ini terputus, apakah jalur alternatif telah diberlakukan? Sudah kita berlakukan jalur alternatif. Juga kita setiap hari kita ada penyiraman ini berabu nih, debunya banyak sekali. Juga kita siramkan, ada juga dari pemadam kebakaran juga hadir, truk-truk pemadam kebakaran untuk menyiram tanah-tanah yang berabu, dan ini semakin hari semakin berat ini karena tanah masyarakat juga sudah dekat. Apalagi jalan akses ke sana juga sudah disiapkan, tapi ini sifatnya sementara. Kalau terus seperti ini kan cukup membahayakan. Begitu Mas Juno. Baik, kita harapkan ada tim pakar terutama dari pusat dapat membantu bagaimana proses penanganan agar tidak menjadi bencana dari lubang raksasa yang terjadi di Pondok Balik di Aceh Tengah, Aceh. Terima kasih Bapak Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah telah berbagi informasi di Kompas Petang. Baik, sehat selalu Pak. Usai jeda saudara, tidak hanya penunjukan Adis Kadir sebagai hakim MK oleh DPR dikritik, di saat yang sama Innocentius Samsul harus tersingkir. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, penetapan Wakil Ketua DPR Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi disebut Komisi 3 sudah sesuai dengan ketentuan. Tapi sejumlah kalangan meragukan hal itu. Penetapan ex-politisi Golkar ini pun memicu spekulasi. Mewakafkan salah satu kader terbaik Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Proses penunjukan Adis Kadir duduk di kursi hakim MK disebut ekspres oleh sebagian kalangan. Lewat rapat paripurna yang digelar Selasa lalu, Adis Kadir resmi terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Hakim Arief Hidayat yang memasuki masa purna tugas 5 Februari mendatang. Mengenai keanggotaannya sebagai petinggi di Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegaskan, Adis bukan lagi kader partai. Ia menyebut Golkar telah mewakafkan Adis untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Kami hari ini mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Proses beliau menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan itu sudah melakukan pengunduran diri baik dari kepengurusan maupun keanggotaan, karena hakim itu kan harus independen, karena kader Golkar inilah gudangnya para kader, jadi kita wakafkanlah yang terbaik. Sementara itu, pengamat hukum tata negara menilai penunjukan Adis Kadir sebagai hakim MK tidak transparan. Pasalnya, fit and proper test yang dinilai singkat serta minim tanya jawab. Selain itu, keterkaitan yang terlalu dekat dengan partai politik dinilai dapat mengganggu persepsi independensi. Apalagi, MK sering menangani perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan partai politik. Tidak ada transparansi, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba sudah langsung dilakukan fit and proper testnya itu dan kemudian ditetapkan. Jadi itu juga bermasalah. Ada masalah besar karena walaupun kita belum punya aturan main dan sekarang kita punya mantan politikus yang ada juga di Mahkamah Konstitusi saat ini, tapi dalam kasusnya Adis Kadir
lebih nyata ya, karena baru sekali dan juga keterkaitan dengan Partai Golkar dan apalagi dia sebagai salah satu pimpinan DPR itu juga sangat terkait erat dan masih berlangsung sebenarnya. Penetapan Adi Skadir sebagai Hakim MK dalam rapat paripurna Selasa lalu sekaligus membatalkan pencalonan Innocentius Samsul sebagai calon Hakim MK usulan DPR yang pernah ditetapkan pada 21 Agustus 2025 silam. Batal menjadi Hakim MK, Innocentius yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR akan mendapat penugasan baru. Terkait dengan Pak Sensi mendapatkan penugasan lain. Ya, jadi dapat penugasan lain dan ini juga sedang dalam proses juga. Nama Adi Skadir mencuat pada Agustus 2025 karena ucapan mengenai tunjangan perumahan DPR yang memicu kemarahan publik. Meski ia mengklarifikasi tunjangan tersebut tidak naik sejak 2010, tapi tak mampu meredam arus kritik publik. Sebagai respons, Partai Golkar kemudian menonaktifkannya sebagai anggota DPR sejak 1 September 2025. Namun, pada November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dirinya tidak terbukti melanggar kode etik, sehingga diaktifkan kembali sebagai anggota Dewan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penunjukan Adi Skadir yang seakan tiba-tiba menggantikan Innocentius Samsul jadi Hakim MK dinilai sebagian kalangan sebagai sebuah proses yang tidak transparan. Benarkah penetapan Adi Skadir syarat muatan politis? Kita bahas bersama anggota DPR fraksi Golkar Nurdin Halid dan juga peneliti Posdem Bang Ferry Amsari. Selamat petang Bang Ferry, selamat petang Pak Nurdin. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, ini kan DPR sudah menetapkan Innocentius Samsul sebelumnya dalam rapat paripurna pada Agustus 2025 lalu untuk menjadi Hakim MK. Kok bisa orang yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rapat paripurna ini mendapat penugasan lain dan langsung digantikan oleh Pak Adi Skadir? Ya. Jadi saya tidak terlalu memahami latar belakang daripada setelah ditetapkan itu kemudian tidak jadi. Itu saya tidak paham situasi itu. Tapi yang saya pahami adalah bahwa jabatan dan karir itu kan pilihan dan takdir. Jadi Pak Adi Skadir itu bukan merupakan penunjukan, bukan merupakan perwakilan, itu yang saya paham ya. Dan kalau kita lihat dari sisi kapasitas ya, Pak Adi Skadir itu kan doktor hukum, master hukum, doktor hukum, sekarang sudah profesor di bidang hukum. Jadi dari sisi kapasitas tidak perlu kita ragukan kompetensinya Pak Adi Skadir dalam menjalankan tugas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau dari sisi prosedur semua dilalui dengan sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan prosedur yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Persoalan ada yang beranggapan bahwa itu tidak transparan, itu adalah sebuah praduga dan itu wajar saja di era demokrasi sekarang. Apa saja itu pasti akan mendapatkan respon, ada positif, ada negatif. Nah, bagi Partai Golkar sangat senang karena ada kadernya yang terbaik yang sekarang sudah tidak menjadi kader lagi. Tapi sebelum kita ke sana, Pak Nurdin. Ya, sebelum kita ke sana Pak Nurdin, ini kan kalau kita melihat prosesnya seakan begitu cepat, seakan begitu terdesak ketika sudah ditentukan dalam rapat paripurna Pak Innocentius, tapi langsung digantikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya yang melatar belakangi hal itu? Cepat atau lambat itu kan proses teknis saja. Yang penting bahwa proses itu dilalui sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan tata tertib DPR, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam pemilihan setiap hakim konstitusi atau pegawai konstitusi. Itu yang paling penting, yang salah. Oke, kalau kita sebut itu sah secara hukum dan juga legal. Tapi apakah secara etika itu cukup benar? Nah sekarang kalau saya tanya apakah ada pelanggaran etika? Pak Adi Skadir itu ya sebelumnya kan dinonaktifkan oleh partai karena situasi pada saat itu. Tapi kemudian ketika disidang oleh MKD itu tidak ada pelanggaran etika oleh Pak Adi Skadir sehingga tidak ada. Nah kalau soal sekarang ini itu tidak ada pelanggaran etika itu. Nah kita lihat dulu kapasitasnya. Apakah Adi Skadir itu punya kemampuan, punya kapasitas, punya kompetensi untuk jabatan itu? Menurut saya dari sisi keilmuan kemudian pengalaman Pak Adi Skadir itu kalau nggak salah sudah 3 periode DPR.
DPR. Jadi sebagai legislator, kemudian sebagai praktisi hukum, juga beliau sudah memiliki kompetensi yang sangat bisa diandalkan untuk menjadi hakim konstitusi gitu. Oke, saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, bagaimana Anda melihat pemilihan, penunjukan, dan juga dipilihnya Pak Adi Skadir sebagai Hakim MK di saat Agustus lalu nama Innocentius Samsul sudah ditetapkan? Ya, pertama ada dua problematika serius. Satu, cacat prosedural sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK bermasalah. Dan kedua, nir etika baik yang memilih maupun yang dipilih. Melanggar undang-undang karena melanggar prinsip-prinsip dalam seleksi hakim konstitusi. Misalnya kita ambil contoh prinsip keterbukaan. Praktik sebelum ini, sebelum kasus Pak Aswanto dan Guntur Hamzah, lalu dilanjutkan Pak Innocentius dan Pak Adi Skadir, DPR itu melakukan proses terbuka dengan pengumuman terlebih dahulu di berbagai media massa. Prof. Nurdin Halid bisa lihat itu peralihan perubahan itu. Di pengumuman itu dibuka kesempatan orang yang punya syarat atau memenuhi syarat untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon hakim MK, lalu akan di fit and proper test di DPR, lalu dilakukan pemilihan. Jadi itu prinsip keterbukaan dibaca di penjelasan Undang-Undang MK, salah satunya pengumuman kepada publik. Bahkan setelah pengumuman lalu ada orang yang mendaftar, DPR membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan. Aneh sekali proses ini tidak ada yang sesuai dengan prinsip itu. Kedua, syarat jadi hakim konstitusi itu kan berdasarkan konstitusi 4 ya. Satu, integritas ya, lalu kemudian negarawan, paham ketatanegaraan dan konstitusi. Saya mau ke poin itu Mbak sebentar. Poin itu menjelaskan begini, bagaimana seorang negarawan adalah orang kami tangkap Bang Ferry. Belum, ini belum nangkap. Silakan, singkat dulu. Bertindak atas kepentingan negara, bukan dirinya sendiri. Bagaimana orang yang bicara soal gaji DPR lebih penting, lalu ingin DPR naik, sementara gaji honorer belum ya. Lalu orang ini yang menimbulkan keributan di bulan Agustus. Sekarang dia menjadi wasit konstitusional kita. Harusnya statement itu, negarawan itu lebih mendahulukan diri orang banyak dibandingkan dirinya sendiri. Nah, bagi saya aneh nih pilihan ini. Kedua yang bermasalah itu adalah soal apa yang kita sebut nir etika. Bayangkan DPR sudah milih orang, lalu memberikan akad bahwa ini adalah hakim yang terpilih, tiba-tiba hakim itu ditarik kembali. Itu nir etika. Berbahaya. Orang, saya nggak terbayang perasaan Pak Innocentius ya. Nir etika, cacat prosedural. Kalau tadi Mbak Fitri juga sempat menyatakan tidak ada transparansi karena ada keterkaitan dengan partai dan juga merupakan pimpinan DPR. Bagaimana Pak Nurdin menjawab ini? Kalau memang dilihat dari kacamata publik bisa dikatakan sangat nir empati juga. Ya, jadi kalau Bang Ferry berpendapat begitu, itu normal saja, wajar saja, karena itu juga sebuah fakta. Tapi kita harus lihat bahwa apakah misalnya kurang keterbukaan, kemudian itu sudah bisa dikategorikan sebagai cacat prosedural. Saya kira itu tidak seperti itu juga. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba Pak Sensi ya tidak dilanjutkan? Itu bisa saja, tapi saya sekali lagi saya tidak terlalu paham ya latar belakang itu. Tetapi menurut dugaan saya bahwa Pak Sensi sendiri yang mungkin tidak bersedia lagi karena mungkin ada penugasan baru. Penugasan barunya apa, Pak Nurdin? Saya tidak paham. Saya tidak paham, tapi itu yang saya pahami bahwa dia ada penugasan baru dan mungkin Pak Sensi lebih memilih penugasan baru daripada menjadi anggota hakim konstitusi. Nah, karena kan ketika sudah bicara paripurna biasanya sudah settle, sudah pasti gitu loh, Pak Nurdin. Jangan dipotong dulu, kita nggak bisa ngomong kalau komen potong terus itu. Ya, Bu Ferry tadi itu masih harusnya dia
perjelas dulu soal-soal negarawan tadi itu. Tolong jangan dipotong dulu. Jadi kenapa kemudian ini cepat prosesnya? Karena kebutuhan. Karena Agustus ini kan Pak Arif sudah pensiun. Sementara Pak Sensi ada penugasan baru dan dia lebih milih penugasan baru itu daripada menjadi konstitusi. Itu yang membuat salah satu faktor sehingga ada percepatan dalam pemilihan itu. Tapi yang paling penting bahwa seluruh prosedur itu kemudian dilalui oleh DPR sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan undang-undang. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian kalau dilihat dari kapasitas, sekarang saya katakan bahwa tidak ada yang pernah diragukan soal kompetensi daripada Pak Adis Kadir. Beliau sudah berpengalaman sebagai legislator. Saya secara pribadi sangat baik ya, bukan karena beliau juga sebagai orang Bugis, tapi track record-nya itu saya paham betul, saya ikuti betul, dan dia punya kompetensi kapasitas untuk itu. Tapi kalau dikatakan etika? Persoalan kemarin yang dikatakan Bu Ferry tadi bukan satu-satunya pernyataan atau komentar Pak Adis Kadir tentang gaji DPR yang memicu terjadinya kerusuhan, terjadinya aksi ekstrasi massa yang begitu besar. Bukan hanya itu, banyak faktor lain. Itu sebetulnya hanya menjadi pemicu saja yang dibuat-buat sehingga mengorbankan orang yang sebetulnya apakah orang tidak bisa berbuat tidak menciptakan sesuatu kesalahan. Saya saja seperti ini sekarang berkomentar bisa saja saya ada keliru berkomentar. Nah Pak Adis itu kan hanya keliru berkomentar terhadap satu pernyataan tentang gaji DPR. Nah gitu. Nah sehingga oleh MKD menyatakan bahwa Pak Adis Kadir tidak terbukti melanggar etika. Oke. Ya, saya ke Bang Ferry. Sinyal Anda sedikit terganggu, Pak Nurdin. Bang Ferry, kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang cukup besar, pengawal konstitusi. Lalu apa yang akan terjadi ke depannya jika saat ini hakim Mahkamah Konstitusi diisi oleh politisi? Kalau sebelumnya kita sudah tahu ada nama Arsul Sani dan saat ini ada nama Adis Kadir. Ya, sebenarnya bahasa pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 itu kan hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Jadi tidak diseleksi oleh DPR sebenarnya. Kenapa tidak diseleksi oleh DPR? Karena DPR kan salah satu pihak di Mahkamah Konstitusi. Aneh saja, di dalam sepak bola sekalipun juga aneh, kalau penentuan wasit itu ditentukan oleh pemain gitu ya. Jadi tidak mungkin, ini beliau pengalaman soal sepak bola ya. Nggak mungkin itu. Pasti FIFA atau PSSI yang buat aturan. Wasitnya dari FIFA dan PSSI juga. Nah sekarang bayangkan wasitnya dari pemain yang salah satunya adalah para pihak. Dan itu menurut saya tidak bijak karena wasit mestinya bisa membangun fair play. Dampak paling nyatanya apa sih Bang Ferry kalau memang ini terus terjadi dan memang akan terjadi kalau memang nama Adis Kadir akan menjadi hakim MK? Kan sudah disampaikan DPR pesan-pesan khusus bagi hakim konstitusi terpilih ya, bahwa tolong jangan lupa Anda bagian dari kami, Anda dulu pernah buat undang-undang, jangan pula undang-undang ini yang kemudian Anda permasalahkan. Itu sudah menunjukkan keberpihakan dan kepentingan dalam pemilihan hakim. Masa DPR terbuka seperti itu ya, berkolusi terhadap hakim ya. Itu mau wasitnya wasit utama maupun wasit hakim garis itu Pak Nurdin sudah nggak fair itu. Karena bisik-bisiknya sudah terdengar secara terbuka. Jadi dampaknya ya adalah kepentingan publik melalui undang-undang dan segala macamnya. Oke, bagaimana Pak Nurdin menjawab kekhawatiran publik ini sendiri dan juga menjawab independensi dan kekuatan dari MK? Ya, jadi apa yang disampaikan Bu Ferry itu adalah itu kan dugaan ya, bahwa dibisikkan. Bisa kita buktikan secara fakta. Pak Arsul Sani itu dulu dari DPR. Ketika menjadi fakta di sidang. Silakan Bang Ferry. Di sidang DPR itu saya sampaikan, itu disampaikan di dalam sidang di DPR secara terbuka. Baik itu di keterpilihan Pak Adis Kadir maupun Pak Innocentius. Dan hakim-hakim konstitusi lainnya di DPR juga dititipkan pesan itu. Jadi itu bukan dugaan tetapi fakta yang disampaikan dalam sidang di DPR. Tidak perlu dibuktikan sesuatu yang sudah terlihat di depan publik. Saja seperti itu, tapi itu kan bukan semacam sebuah pernyataan yang bersifat instruktif atau
perintah atau harapan ya. Kenapa? Karena independensi seorang hakim agung itu sangat tinggi dan di MK itu sangat menunjukkan tinggi namanya kode etik di MK itu. Oleh karena itu maka saya yakin Bapak Anies itu bisa independen. Dia akan pasti berbuat sesuatu di MK itu sesuai dengan jati diri MK, sesuai dengan kode etik di MK, sesuai dengan harapan masyarakat di mana MK sebagai penjaga konstitusi. Tapi saya juga menyatakan sama Bung Ferry, sekarang ini mohon maaf ya saya termasuk orang yang menurut saya juga MK banyak keputusan-keputusannya juga yang apa namanya tidak konsisten. Ya, Bung Ferry pasti tahu itu. Bapak kan ahli tata negara itu, ya, ahli hukum itu. Itu konstitusi misalnya dulu berkali-kali termasuk Bung Ferry ikut mengajukan judicial review tentang presidential threshold tidak pernah dipenuhi. Kemudian tiba-tiba dipenuhi. Nah, pertanyaannya apakah kemudian tidak ada latar belakang politik? Jadi semua di negara demokrasi Bung Ferry itu pasti ada unsur politiknya. Nah, sekarang politiknya itu apakah merupakan politik yang yang berkepentingan untuk kepentingan negara atau kepentingan masyarakat atau kepentingan kelompok. Yang tidak benar lah kalau bersentuhan dengan kepentingan kelompok. Tapi sepanjang berkepentingan negara, kepentingan bangsa, maka unsur politik itu memang bagian daripada proses demokrasi. Ada jaminan untuk itu Pak Nurdin? Karena di sana ada kode etik. Ada kode etik. Jadi kalau kode etiknya diterapkan, nggak mungkin seorang hakim agung itu mau Bang Ferry, ada kode etik Bang Ferry? Sudah dijamin oleh Pak Nurdin? Saya setuju dengan poin bahwa banyak masalah di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan kalau mobilnya bannya bocor, kita tidak mengganti bannya dengan ban bocor lainnya kan. Jadi bagi saya yang diperbaiki adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi agar segala putusan MK bisa dikawal. Nah ini sayang juga nih teman-teman di DPR Pak Nurdin, masalahnya di undang-undang hukum acaranya yang diperbaiki undang-undang Mahkamah Konstitusinya. Padahal hukum acara penting untuk membangun proses peradilan yang pasti, terbuka dan jauh lebih baik. Tetapi jangan kemudian hakimnya yang punya masalah. Kita harus membangun trust permainan politik ketatanegaraan kita di Mahkamah Konstitusi. Sebagai wasit mereka harusnya orang-orang yang kredibel, yang bisa terpercaya, yang tidak memiliki pertanyaan publik itu paling bagus ya. Dan kalau bisa ya, yang kalau ini bukan kan harus dibaca lulusannya, track recordnya, dia menulis ilmiah di mana, bagaimana penulisan itu kredibel atau tidak. Saya paham juga teman-teman politik itu akan selalu kesal dengan MK ketika mereka merasakan mereka diputus secara tidak adil. Menyesal juga mereka milih orang-orang yang kemudian Oke, Bang Ferry, jika kondisinya memang sudah seperti ini, begitu mereka berkuasa, mereka melakukan hal yang sama gitu ya. Bang Ferry, jika memang kondisinya sudah seperti ini, lalu apakah Mahkamah Konstitusi tetap bisa menjadi pengawas konstitusi dan juga tempat rakyat melakukan ataupun menggugat kekuasaan yang dinilai dalam tanda kutip tidak benar? Ya tentu sebagai peradilan konstitusional ya, semua orang akan merasakan dampak konstitusionalnya. Jika hakim menyimpang, itu akan dirasakan. Dan kalau mereka benar, mereka akan bahkan melindungi MK. Kita tahu kasus putusan Mahkamah Agung nomor 60 yang kemudian disidang di MK, dan MK melindungi kepentingan publik. Publik marah kalau itu mau diganggu oleh DPR. Nah, apakah kita bisa berharap? Berharap itu sesuatu hal penting sebagai orang hidup ya. Saya meyakini masih banyak putusan-putusan MK yang baik. Di tengah lautan putusan MK yang dikritik oleh publik, dan saya rasa MK sedang memperbaiki diri. Oleh karena itu politisi berupaya mengganggu MK saat ini dengan menempatkan wajah-wajah yang dipertanyakan publik. Baik, terima kasih peneliti Posdem Ferry Amsari, dan terima kasih juga Pak Nurdin Halid, anggota DPR fraksi Partai Golkar. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln telah tiba di Timur Tengah pada Senin 26 Januari 2026 waktu setempat di tengah ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln telah tiba di Timur Tengah pada Senin 26 Januari waktu setempat di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.
Keberadaan kapal induk Amerika Serikat di Timur Tengah meningkatkan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan itu. Armada Laut Amerika Serikat termasuk sejumlah kapal perusak berpeluru kendali belum sepenuhnya menempati posisi final, namun disebut telah berada dalam jarak serang terhadap Iran. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyebut Pentagon juga telah mengirimkan selusin pesawat tempur dan mengerahkan sistem pertahanan rudal Patriot untuk melindungi pasukan Amerika dari kemungkinan pembalasan rudal jarak pendek dan menengah Iran. Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat siap menyerang Iran jika kesepakatan program nuklir mereka tidak terpenuhi. Trump bilang saat ini armada besar sedang dalam perjalanan menuju Iran. Trump berharap Iran bisa segera duduk di meja perundingan untuk membahas denuklirisasi secepatnya karena tenggat waktu kesepakatan yang ia berikan telah hampir habis. And in June we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. Iran menjelaskan mereka mampu untuk membela diri dan memperingatkan bahwa perang apapun yang diprakarsai oleh Amerika dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas. Ketegangan Iran dan Amerika masih tinggi menyusul respons keras pemerintah Iran atas protes warganya yang dimulai pada 28 Desember lalu. Demo terjadi usai runtuhnya mata uang Iran. شاهد 129 همون شاهد معروفی که 16 متر وینگسپن داره همون شاهد حاجی استارت خورد ماشاءالله از توانمندی فوق‌العاده‌ای برای دفاع از خودمون برخوردار هستیم بسیار آماده تر از گذشته و مسئولیت ماست وظیفه ماست برای دفاع از عزت و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران. Kita bahas ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran bersama pakar strategi alumni US Air War College bersama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat sore Pak Agung. Semoga sehat selalu. Selamat sore. Ya Pak Agung, kita mengetahui bahwa Amerika Serikat melalui Donald Trump memberi tenggang 1 bulan terkait dengan program denuklirisasi dan Donald Trump tadi menyebutkan telah berkuar tentang operasi Midnight Hammer yang terjadi pada Juni 2025 terkait dengan salah satu objek vital nuklirnya di Iran. Lalu seperti apa sebenarnya porsi dari Donald Trump dan memberikan ultimatum ini terhadap Iran? Apakah serangan ini juga akan terjadi? Terima kasih. Jadi memang sebaiknya kita melihat tidak dibatasi dengan Donald Trump, tapi bagaimana hubungan antara Amerika dan Iran. Ketegangan antara kedua negara ini memang sekarang agak meningkat, memunculkan spekulasi di publik, di masyarakat internasional tentang kemungkinan perang. Ya. Namun jika kita melihatnya dari sudut pandang geopolitik, ya, bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena ketegangan Amerika Serikat dan Iran ini adalah dinamika geopolitik paling kompleks dalam sistem internasional kontemporer saat ini. Konflik antara Amerika dan Iran ini berlangsung sudah lebih 4 dekade. Namun intensitasnya meningkat signifikan dalam 1 dekade terakhir. Kenapa? Karena ada perubahan konstelasi kekuatan global, kebangkitan Cina, Rusia, serta melemahnya dominasi tunggal Amerika, yaitu dari unilateral jadi multilateral. Ada 3 kekuatan adidaya di dunia saat ini yang membuat keseimbangan ataupun equilibrium kekuasaan atau kekuatan menjadi terganggu. Dalam konteks ini, konflik Amerika dan Iran ini nggak bisa dilihat hanya sebagai perseteruan ideologis, agama, namun bagian dari dinamika struktural dalam sistem internasional yang anarki, yang tidak ada, tidak hierarkis tapi anarkis, di mana negara harus tergantung pada dirinya sendiri, karena atau pada persekutuan militer atau pada negara lain, tidak ada siapapun, tidak ada yang melindungi, jadi anarki ya. Nah dalam politik global ini negara tidak bertindak berdasarkan emosi, tapi
kepentingan dan kekuatan. Ya. Amerika sebagai kekuatan terbesar di dunia juga berhitung juga sebelum mengambil langkah terhadap Iran. Kenapa harus berhitung? Karena perang dengan Iran tidak murah, satu, tidak akan singkat, dan berpotensi meluas ke seluruh Timur Tengah, di mana Iran memiliki jaringan sekutu dan kemampuan balasan yang membuat perang ini akan jadi sangat mahal. Dan pengalaman juga di Vietnam, di Afghanistan, pada akhirnya meskipun tidak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran, namun pada akhirnya harus mundur dari situ, artinya kalah perang kan sebetulnya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, ini artinya hanya mari kita lihat adalah adalah tekanan maksimal, pengerahan kapal induk, latihan militer, dan pernyataan keras itu adalah tujuannya untuk menekan Iran tanpa harus berperang. Itu yang saya lihat. Oke, menekan Iran tanpa harus berperang, karena pada dasarnya sekutu dari Amerika Serikat sendiri, Israel, menyatakan bahwa tidak perlu melakukan serangan ataupun memberikan operasi terhadap Iran dalam waktu dekat ini. Lalu untuk saat ini sebenarnya apa yang harus dilakukan, terutama sebenarnya dari Menlu Iran sendiri telah membuka opsi untuk mengedepankan negosiasi asal mengedepankan keuntungan juga dan fair terkait dengan program nuklir ini. Lalu seperti apa? Karena Amerika Serikat sendiri sudah menaruh USS Abraham Lincoln di Timur Tengah. Negosiasi atau hubungan antar negara itu tidak hanya soal militer, tapi juga ada hubungan ekonomi, hubungan diplomasi, ya. Jadi konflik Amerika-Iran ini adalah manifestasi klasik daripada dinamika realisme di dunia. Tidak ada pihak yang benar-benar menginginkan perang terbuka, tapi keduanya, baik Iran dan Amerika, terus meningkatkan kekuatan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Nah, bagi kita penting ini karena bisa berdampak langsung pada harga minyak, stabilitas ekonomi, keamanan kawasan. Jadi, meskipun retorika perang terdengar keras, peluang terjadinya perang masih kecil. Sekarang ini adalah adu strategi, bukan adu senjata secara langsung. Karena pelajaran utamanya adalah kekuatan militer harus kredibel, sanggup menyerang dan sanggup membalas. Dan kalau sudah dibalas, kita sanggup bertahan. Jadi itulah yang menjadi apa yang terjadi saat ini, yaitu strategi untuk bargaining, untuk tawar-menawar. Oke, equilibrium apa yang ingin dicapai oleh Donald Trump, terutama terkait dengan Iran? Jadi Iran itu hanya salah satu tempat di mana negara-negara itu memiliki pengaruh. Sekarang kita udah tahu sejak tahun 2017 dari semacam kekuatan unipolar, kekuatan tunggal di dunia, adidaya sendirian Amerika, sekarang sudah terpecah, ada adidaya kedua yaitu Cina dan adidaya ketiga adalah Rusia. Nah, apa yang terjadi adalah masing-masing untuk memastikan ini wilayah yang dalam pengaruh saya, ini wilayah dalam pengaruh saya. Nah, saat ini Iran adalah jelas tidak di bawah Amerika. Venezuela di bawah Amerika, tapi belum tentu juga kan. Nah, gimana caranya Iran ini minimal tunduk ataupun patuh ataupun tidak terlalu membantu Cina, karena kita tahu sebetulnya ini adalah proxy war daripada Amerika terhadap pesaingnya yaitu China dan Rusia. Karena Rusia ingin mendapatkan jalur minyak ke Iran, bisa menjual minyaknya lewat Iran, sedangkan China 30% daripada suplai minyak Cina dari Iran loh. Nah, kalau bisa Iran itu diatur sehingga Iran patuh pada aturan internasional yang sudah jelas menguntungkan negara Barat, maka tentu tidak akan mempermudah bagi Cina dan bisa menghambat kemajuan Cina yang akan diperkirakan akan menyalip ataupun melewati Amerika. Jadi intinya adalah containment of China sebetulnya. Kalau kita lihat dari geopolitik, geostrategi. Baik, perang proksi, kemudian geostrategi dan juga geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ini terus menjadi perhatian kita dan tentu ini akan meluas efeknya secara global bila terjadi perang. Sekali lagi ini sungguh menarik untuk kita terus bahas. Terima kasih sekali lagi perspektifnya Bapak Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi dari alumni US Air War US College. Terima kasih Pak, sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Usai jeda, saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan banjir di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Kembali di Kompas Petang, saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan banjir di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir merendam Jalan Daan Mogot yang dilintasi pengendara dari Cengkareng menuju Kalideres maupun arah sebaliknya. Banjir mengganggu aktivitas pengendara maupun warga yang beraktivitas di sekitar Jalan Daan Mogot. Petugas kepolisian dan TNI bersiaga di Jalan Daan Mogot untuk membantu pengendara melintasi jalan yang terendam banjir. Untuk mengatasi banjir, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat menurunkan 4 pompa air.
Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi di Jalan Daan Mogot dari arah Tangerang menuju Grogol, sementara jalan lancar untuk arah sebaliknya. Kemacetan terjadi akibat banjir yang menggenangi Jalan Daan Mogot sejak Kamis pagi. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di kawasan Daan Mogot, kita sapa jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan Janifan Prapta di Jakarta Barat. Eril, untuk saat ini kita mengetahui bahwa warga sejak pagi tadi hingga sore hari ini tampaknya harus berjibaku untuk melintasi banjir. Lalu seperti apa kondisi ketinggian banjir di Daan Mogot? Ya Juno, saat ini untuk situasi berada di Jalan Daan Mogot, untuk cuaca ini hujan mulai mengguyur kembali, yang dimana sebelumnya tidak terjadi hujan, yang dimana sempat terjadi surutnya dari banjir yang memiliki ketinggian sekitar 30 cm, dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Janifan bagaimana situasi saat ini, yang dimana memang untuk kendaraan ini masih mencoba untuk menerobos dari banjir yang ada, yang diperkirakan ini memiliki ketinggian 20 cm hingga 30 cm. Ya, di mana memang jika dilihat pada ruas jalan ini lebih tinggi pada ruas sisi bagian kiri dibandingkan pada bagian kanan. Selain itu juga untuk kendaraan roda 2 ini masih bisa melintasi pada sisi bagian kanan. Selain itu juga untuk jalur busway ini digunakan untuk kendaraan roda 2 ataupun 4 yang ingin melintas, karena memang untuk bagian sisi kiri ini air masih memiliki ketinggian yang cukup tinggi sekitar 30 cm. Selain itu, hal ini akibat banjir terjadi kepadatan yang terjadi hingga perempatan mengarah ke arah Tangerang. Dan selain itu juga di Jalan Daan Mogot ini ada beberapa himbauan untuk menghindari ruas seperti mulai dari arah Grogol dialihkan ke Jalan Inspeksi Kali Mokervat, kemudian juga dari arah Kalideres dialihkan ke Jalan Rawabuaya. Ya, di mana Jalan Daan Mogot ini memang tidak hanya terjadi satu titik saja, Juno, melainkan ada beberapa titik yang menjadi genangan yang cukup tinggi sehingga sulit untuk dilintasi baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa titik tersebut pun memaksa untuk kendaraan roda 2 ini harus didorong, bahkan mereka memasuki dari jalur busway agar tidak tergenang motornya, yang dimana dikhawatirkan terjadinya mogok, karena memang pada beberapa saat lalu terlihat adanya kendaraan yang mogok akibat banjir ini. Selain itu juga dari polisi pun mengatur lalu lintas agar tidak terjadinya kepadatan, dan dihimbau kepada warga ataupun pengendara yang ingin menggunakan Jalan Daan Mogot ini agar bisa mencari alternatif terlebih dahulu agar tidak terjebak, yang dimana memang ini merupakan tepat saat jam pulang kerja yang dikhawatirkan terjadi kepadatan di Jalan Daan Mogot ini, terlebih akibat banjir yang berada di Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat ini. Dan kemudian juga bahwa dari dinas tempat pun mengatakan bahwa mereka mengoptimalkan terkait dengan menaruh dari titik-titik untuk penyedotan air yang berada di sekitar jalan ini agar mengurangi debit-debit ketinggian air yang merendam di Jalan Daan Mogot ini. Dan kemudian memang untuk cuaca saat ini di Jalan Daan Mogot sendiri ini hujan kembali terjadi yang cukup deras, dan kita harapkan ke depan ini untuk banjir agar segera surut. Ya, intensitas hujan yang terjadi kembali di sore hari ini, di mana aktivitas orang pulang kerja, dan ini merupakan perlu ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait agar ketinggian air dapat segera diminimalisir. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan Janifan Prapta dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan kembali hanya di Kompas Petang usai jeda. Saudara, pembongkaran pagar sebuah perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur ricuh. Kericuhan terjadi saat warga menghadang petugas Satpol PP yang akan melakukan pembongkaran. Kericuhan tidak terhindarkan saat warga berusaha menghadang 200 personel Satpol PP yang merangsek masuk ke dalam area perumahan untuk melakukan pembongkaran pagar pembatas, dan aksi saling dorong hingga pelemparan kursi terjadi dalam penolakan pembongkaran pagar pembatas. Akibat peristiwa ini sejumlah warga terluka. Untuk tidak segera melakukan sebelum ada diskusi dan dialog. Itu maksud saya, untuk menahan para aparat. Tanpa saya memukul, tapi yang terjadi di lapangan apa? Saya malah diseret, dituduh provokator, dan dilakukan secara anarkis pemukulan. Saudara, jangan lupa 3 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel.
Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Saya Harjuno Pramudito pamit undur diri. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.